Baik adik-adik sekalian, di pertemuan ini kita akan berbicara tentang wakaf benda bergerak. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bagi kita bahwa di fikih itu dikenal bahwa ada wakaf benda bergerak, ada wakaf benda tidak bergerak, atau yang sering kita kenal misalnya benda tetap atau kemudian benda bergerak. Para ulama memahaminya dengan istilah al-iqar wal manqul. Nah, jadi adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kenapa wakaf itu lebih banyak dalam bentuk benda tidak bergerak? Karena memang wakaf itu adalah baqaul ain, harus menjaga kekekalan pokoknya. Sehingga yang gampang, yang mudah untuk kekal itulah benda tetap atau benda tidak bergerak. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya kalau kemudian wakaf benda bergerak. Nah, jadi di sini coba kita lihat, kita perhatikan adik-adik sekalian di sesi ini. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan ya tentang wakaf benda tetap atau dan benda bergerak. Ya. Para fuqaha sepakat tentang sahnya wakaf benda tetap atau benda tidak bergerak. Itu artinya bahwa eh, para ahli fikih itu sepakat bahwa wakaf itu idealnya semestinya adalah benda tetap, ya, bukan benda tetap. Kenapa benda tetap? Contohnya apa benda tetap? Ya, tanah, bangunan, masjid, kuburan. Nah, sehingga orang kalau ingat wakaf, yang terbayang pertama sekali apa deh? Tanah, bangunan, kuburan, madrasah, masjid. Nah, dari dulu selalu. Kenapa? Benda itu adalah benda tetap, benda tidak bergerak. Nah, bagaimana kalau kemudian sekarang berkembang ada uang, ya, ada kendaraan, ya, nggak mungkin dong. Masa dia harus nunggu jadi tuan tanah dulu baru kemudian bisa berwakaf. Nah, ini menjadi menarik. Ya, hasil riset baru-baru ini menunjukkan bahwa generasi milenial itu generasi yang jumlahnya banyak tapi donasinya sedikit. Nah, wakafnya ada yang 10.000. Ya. Jadi nggak mungkin dia nunggu jadi tuan tanah dulu baru bisa berwakaf. Nah, ini terjadi sebuah perkembangan yang menarik. Nah, yang kedua, kenapa alasannya para ulama sepakat bahwa benda wakaf itu adalah benda tetap? Wakaf adalah mengambil manfaat benda tanpa lenyapnya benda. Ini yang sering kita kenal dengan istilah baqaul baqaul ain, kekekalan pokok, nggak boleh lenyap, ya. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, lalu bagaimana pendapat para ulama fikih terhadap wakaf benda tetap atau al-iqar dan benda bergerak al-manqul? Nah, para fuqaha berbeda pendapat tentang sahnya wakaf benda bergerak ya atau al-manqul ini. Yang pertama mazhab Maliki. Boleh mewakafkan sesuatu yang memberi manfaat ya kepada yang memberi manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Artinya mazhab Maliki membolehkan mewakafkan sesuatu yang memberi manfaat. Jadi ukurannya adalah manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Jadi dia lebih mementingkan adalah manfaatnya. Lalu yang kedua, mazhab Syafi'i ya harus kekal manfaat baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jadi lebih pada kekekalan bako ya. Jadi harus kekal ya manfaat ya dan juga bendanya. Jika di mazhab Syafi'i ini memang lebih sangat hati-hati ya tentang wakaf ini. Lalu yang ketiga adalah mazhab Hambali. Barang yang sah dijual belikan dan sah juga diwakafkan dan bermanfaat secara mubah, secara boleh ya. Sedangkan zat barangnya tetap kekal. Nah, jadi zat barangnya harus kekal. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana mazhab yang terakhir itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menolak wakaf aset bergerak dengan alasan ya, dengan alasan bahwa eh, apa? Dengan alasan kaidah di kalangan mereka benda yang diwakafkan hanya yang tidak bergerak. Namun mazhab Hanafi yang membolehkan harta wakaf benda bergerak dengan beberapa catatan. Itu artinya ya kaidah utama mereka bahwa yang boleh diwakafkan itu adalah benda tetap ya. Tapi boleh ya boleh benda bergerak itu diwakafkan dengan catatan. Catatan yang pertama adalah jika keadaan harta yang bergerak tersebut mengikuti benda yang tidak bergerak. Nah, jadi
jika keadaan harta yang bergerak tersebut mengikuti benda yang tidak bergerak. Apa contohnya Pak Hendra? Satu, barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap. Contoh, bangunan dan pohon. Ya, jadi kalau umpamanya itu nggak mungkin kita bilang bangunannya aja, pohonnya aja kan enggak, ya kan? Lalu kedua, termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak. Nah, gitu. Seperti bangunan dan pohon tadi bergantung kan kira-kira gitu kan. Ya, jadi dia satu paket kira-kira gitu kan. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua adalah benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak. Contoh, apa? Seperti alat untuk membajak dan kerbau. Ya nggak mungkin kita bilang kerbaunya aja kira. Ya, satu paket kan alat membajak dan kerbau. Ya, yang digunakan untuk membantu tidak bergerak. Nah, yang digunakan. Lalu yang kemudian yang kedua, ya catatannya adalah jika wakaf harta yang bergerak itu adalah nas yang membolehkannya, seperti senjata, kuda untuk perang, ya kan? Jadi ada yang membolehkan kan di masa Rasulullah kan, mewakafkan kuda dan berbagai macamnya untuk perang. Nah, jadi kalau yang tadi jika keadaan harta yang bergerak tersebut mengikuti benda yang tidak bergerak, kalau yang kedua jika wakaf itu bergerak itu ada nas, ya. Nas itu adalah ketentuan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di masanya gitu. Lalu yang ketiga, wakaf benda bergerak itu sudah jadi kebiasaan masyarakat mewakafkannya. Nah, ini yang dikenal dengan urub. Ya, urub itu adalah kebiasaan. Contoh, buku, ya. Orang-orang dulu biasa mewakafkan buku, ya sudah. Kalau begitu karena urub biasa, ya boleh dong. Lalu yang kedua, misalnya contohnya apa lagi? Mushaf. Nah, saya sering misalnya kalau ke Madinah atau ke Mekah, saya punya kebiasaan juga itu. Saya beli Al-Quran, saya wakafin tuh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, alhamdulillah selalu setiap kali datang ke Mekah atau Madinah, saya punya kebiasaan begitu. Jadi dan itu dilakukan oleh banyak orang juga. Wakaf untuk semakin dibaca dan itu memang kebiasaan. Lalu kemudian cangkul, ya, alat-alat pakaian jenazah, ya, uang dinar dirham. Nah, ini yang dikenal dengan wakaf uang. Ya. Jadi wakaf uang itu karena sudah menjadi kebiasaan di satu tempat, maka dia menjadi boleh. Ya, jadi uruf dari kebiasaan. Tapi tidak menjadi kebiasaan di Indonesia misalnya, sehingga di Indonesia wakaf uang itu agak lama fatwanya. Dulu kalau kita datang ke pesantren-pesantren, kiai-kiai akan bilang, apaan kamu wakaf uang? Kira-kira gitu kan. Nah, karena memang tidak menjadi tradisi. Nah, sama di banyak negara wakaf uang juga agak lambat. Kenapa? Karena memang tidak menjadi sebuah tradisi di banyak negara. Tapi akhir-akhir ini wakaf uang menjadi tren. Bahkan kemarin misalnya Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, Pak Yai Maruf Amin, lalu Bu Menteri Sri Mulyani dan banyak lagi tokoh-tokoh pejabat melakukan gerakan wakaf uang. Nah, itu menjadi menarik. Bahkan fatwa MUI-nya 2002 juga sudah ada tentang kebolehan wakaf uang ini. Adik-adik sekalian rahimahullah, kalau begitu kita lihat bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, tapi pada ala kulli hal ya semuanya memberikan jalan keluar sebagaimana yang dilakukan oleh mazhab Hanafi yang akhir ini. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kemudian prakteknya di hukum nasional kita atau di undang-undang kita? Apakah sama dengan kajian fikih ini atau berbeda? Nah, ternyata dia memadukan antara semua mazhab. Jadi kalau menarik bagi saya, semua mazhab itu masuk pada dasarnya. Ya. Yang pertama adalah di Indonesia, di PP 42 tahun 2006 tentang wakaf, dikatakan jenis harta benda wakaf itu meliputi 3. Benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, tapi di dalam hukum nasional kita, di dalam hukum wakaf yang diterapkan di negeri kita, ternyata mengakomodir, ya, mengakui semua perbedaan pendapat itu. Lalu kalau kita perhatikan lagi di Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 3. Benda bergerak yang boleh diwakafkan itu adalah uang. Berarti masuk dari mazhab Hanafi, ya kan? Lalu kemudian logam mulia, surat berharga, kendaraan, ya, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, atau yang ketujuh, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini tentu akan menjadi menarik adik-adik sekalian bahwa apa yang telah dirumuskan para ahli fikih dan itu kemudian diakomodir
ya dimasukkan ke dalam undang-undang kita. Nah, oleh karena itu semenjak lahirnya Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP 42 tahun 2006 dan sekarang PP 25 tahun 2018, nah kita sudah mengenal ya adanya wakaf benda bergerak dan tidak bergerak ini. Memang idealnya adalah benda tetap. Kenapa benda tetap? Karena wakaf itu adalah menjaga aset, menyalurkan hasil. Jadi jangan sampai kemudian terbolak-balik ya. Jadi wakaf itu inti ajarannya adalah wakofah, berhenti. Inti ajarannya adalah bako, kekal. Nah, kalau kekal maka benda yang paling mudah untuk dikekalkan adalah benda tetap, bukan benda bergerak. Sama dengan uang. Uang itu akan hilang zatnya, lenyap zatnya. Contoh sederhana, kalau saya punya uang misalnya ini, nah, saya punya uang ini, ya. Ketika saya punya uang ini, saya belanjakan uang ini, maka uang ini akan lenyap zatnya, ya. Jadi dia akan lenyap zatnya, dia tidak ada lagi zatnya. Nah, meskipun lenyap zatnya, ya, karena dia termasuk benda bergerak tadi, tapi nilainya kan masih ada. Nah, bahkan menurut mazhab Hanafi misalnya, ya, itu dikatakan salah seorang tokoh di mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalau ini dimudharabahkan, hasilnya akan lebih banyak lagi nilainya. Nah, jadi betul zatnya hilang, tapi nilainya masih ada. Nah, ini yang sering diperdebatkan di kalangan fikih. Wajarlah namanya belajar fikih, selalu ada kaulani, selalu ada dua pendapat, tidak akan ada selalu ada satu pendapat. Jadi jelas sekali di undang-undang kita menganut semua perbedaan pendapat yang berkaitan tentang benda bergerak ini. Dan apa itu benda bergerak? Nah, kita akan lihat misalnya di PP ya. Di PP 42 tentang wakaf itu jelaskan bahwa benda bergerak itulah benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Jadi dia dapat dipindahkan ya. Lalu yang kedua, benda bergerak itu terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaiannya. Jadi sesuatu yang dapat dihabiskan. Nah, itu contoh tadi apa? Uang itu kan habis zatnya kan? Nah, kira-kira gitu ya. Lalu ketiga, benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air ya dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Nah, seperti air itu. Jadi di zaman Rasulullah sudah dikenal wakaf sumur ya oleh Utsman bin Affan misalnya. Lalu benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan PP Syariah. Nah, coba ada bayangin. Nah, itu banyak sekali benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan apa? Contohnya kapal, ya pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin, logam, batu mulia, ya kan? Benda lain tergolong itu. Nah, kemudian benda bergerak selain uang, banyak lagi saya pikir itu. Ya. Jadi yang paling gampang kita memahami apa itu benda bergerak tadi adalah apa tadi Dek? Benda bergerak adalah benda karena sifatnya yang dapat berpindah-pindah. Dia bisa digerakkan, ya, pindah-pindah atau dipindahkan. Baik adik-adik, saya pikir itu ya sebagai penjelasan bagi adik-adik sekalian tentang benda bergerak ini. Kenapa ini sering terjadi? Ya wajar. Kenapa? Karena wakaf itulah baqaul aini. Tapi pertanyaannya ialah apakah kita lebih mementingkan baqaul ain atau baqaul manfaah atau baqaul nilai? Nah, ini menjadi menarik dalam zaman era modern hari ini. Tentu akan bergeser terus ya. Yang awalnya baqaul manfaah kemudian bergeser menjadi baqaul yang awalnya baqaul ain ya, kekalahan pokok bergeser menjadi baqaul manfaah, maka bergeser pula mungkin pada baqaul apa kira-kira gitu, baqaul nilai dan berbagai macamnya seperti uang yang terjadi di hari ini. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Silakan untuk melanjutkan diskusi. Kita akan kembali berdiskusi tentang materi ini. Silakan.